perlu juga diketahui nih sama teman-teman yang kalau sepanjang isoman ini ada beberapa ketentuan mungkin. Yang pertama itu boleh PCR 3 kali selama isoman 14 hari. Selama isoman 14 hari boleh 3 kali PCR. Iya, PCR. Kemudian boleh dikunjungi atau mengunjungi dokter sebanyak 3 kali. Jadi selain surat rujukan isoman yang pertama, iya, surat rujukan 14 hari yang pertama, itu kita juga harus kasih SKD, surat keterangan dokter. Karena isoman, surat rujukan isoman itu tidak akan menjelaskan detail kondisi kita. Tapi dari surat keterangan dokter itu lebih detail lagi kondisinya. Misalnya seseorang itu dibutuhkan isoman. Sebenarnya ya itu tadi, itu kegunaannya kita setelah tes PCR, kalau kita rasa kita mau isoman, kita harus ketemu dokter. Jadi dokter yang akan menentukan apakah kita bisa isoman atau tidak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast JA Mitra Makmur Mandiri 45 menit ngobrol santai. Nah, hari ini mungkin pembahasan kita agak lebih lebih butuh fokus atau butuh perhatian khusus karena hari ini kita akan membahas masalah isolasi mandiri, ya. Nah, hari ini narasumber kita merupakan seorang senior. Kalau di kantor kita bilang itu kalau nggak ada narasumber ini kita kewalahan dalam melakukan proses klaim, yang gitu ya. Ibarat dewanya lah, gitulah ya. Kita sambut ya Kak Ria Tamu Bolon. Halo. Nah, Kak Ria, kan sekarang kan semakin banyaknya orang yang terpapar COVID-19. Ya, Pak. Ya, mengakibatkan kita juga sudah tahu kan, menjadi rahasia umum bahwa saya sekarang rumah sakit pada penuh, kan gitu ya. Nah, kan gara-gara ada COVID-19 ini Kak Ria, itu menimbulkan satu kosakata baru, ya kan, namanya isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Ya kan, menurut Kak Ria sendiri lah, sebenarnya isolasi mandiri itu apa Kak Ria? Isolasi mandiri itu kita melakukan mengisolasi dari dunia luar, termasuk juga dari keluarga mungkin ya yang tidak terkena COVID-19. Itu berarti kita mengasingkan diri, tidak bertemu dengan orang lain selama dalam masa pemulihan setelah terpapar virus COVID-19 gitu. Iya, berarti ibarat kita menjomblokan diri ya Kak Ria ya? Menjomblokan diri, bukan menjomblokan juga Pak. Artinya mengasingkan diri lah ya, demi kebaikan bersama kan? Iya benar. Nah, saya yakin sekarang di perusahaan manapun bisa klaim isolasi mandiri. Iya. Nah, tapi kan banyak yang mengatakan bisa klaim, cuma kan tentu ada syarat dan ketentuannya Kak Ria. Iya, itu sudah harus. Itu sudah harus ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Ya mungkin nanti Kak Ria bisa jelaskan kan gitu ya. Nah, kalau aku sambil baca di surat edaran kita yang untuk periode dari April untuk bulan Mei sampai bulan ini ya Kak Ria ya. Dari 1 April sampai dengan nanti Mei ini terakhir 31 Mei ya. Iya, benar. Ya, ini surat edaran terbaru ya Kak Ria. Benar. Nah, Kak Ria, kalau dari saya baca ketentuan program 1 ini ya, yang nomor 1 kan penghapusan masa tunggu waiting period. Iya, benar. Bagi nasabah yang terdiagnosis positif COVID-19. Ya. Itu bisa kasih contoh kasus atau gimana ya Kak Ria ya? Jadi waiting period itu kan sebenarnya kalau untuk MB series maupun untuk hospital case atau hospital case and surgical itu kan ada masa tunggu 30 hari sejak kita disetujui pengajuan SPAJ-nya atau setelah sejak isut polis gitu. Tapi sepanjang pandemi COVID-19 ini ada kebijakan dari perusahaan, begitu disetujui isut polis, perlindungannya langsung berjalan. Jadi tidak perlu ada lagi masa tunggu. Anda misalnya ini hari ini kita isut polis, misalnya tadi pagi, terus kemudian atau nanti malam atau mungkin besok pagi kita terkena COVID-19, kita sudah mendapat perlindungan gitu loh Pak. Anda itu misalnya bahkan kita harus dirawat inap ataupun kita harus menjalani isolasi mandiri.
seperti itu nih. Oh, berarti sebenarnya kalau dengan tanda kutip Kak Arya, kalau memang orang yang sudah terkena, ya kan? Misalnya semalam dia kena, tapi esoknya hari ini Kak Arya, itu bisa jadi masalah nggak ya? Kalau misalnya sebelum isut polis, kita sudah mengetahui bahwa kita terkena, sebaiknya memang kita langsung memberitahukan ke agen, gitu. Jadi harus diupdate juga nih ke kantor pusatnya bahwa memang dia terpapar virus COVID-19. Iya. Meskipun sudah di-submit SPAJ, namun belum isut polis. Nanti kebijakan dari kantor pusat yang akan disampaikan. Kita akan tunggu dari kebijakan dari pusat ya. Tapi kalau normalnya itu begitu hari ini isut, hari ini juga kita terpapar, itu sudah bisa di cover isolasi mandiri ya Kak? Ya, perlindungan untuk COVID-19 sudah berjalan. COVID-19 sudah bisa berjalan ya? Iya. Nah, kalau begitu sebenarnya kalau untuk menunjukkan bahwasanya seorang nasabah ini bisa klaim perawatan COVID-19, itu apa yang harus kita lengkapi Kak Arya? Untuk COVID-19 dalam pengertian yang gimana dulu ini, kan isolasi mandiri atau rawat inap ini? Kita bicara isolasi mandiri dulu. Nah, kalau isolasi mandiri sebenarnya sesuai dengan ketentuan di SE yang terbaru yang untuk periode campaign dari 1 April sampai Mei, kita ada beberapa yang dimudahkan. Contoh kalau dulu Maret itu kan kita harus ketemu dokter dulu. Ya. Kita menyampaikan keluhan dulu isi SKD, baru kemudian dokter akan buka surat rekomendasi atau surat rujukan kita untuk melakukan pemeriksaan misalnya swab PCR. Baru kemudian bisa jalan nih untuk isomannya, dibuka surat rujukan untuk isoman. Nah, kalau untuk April, andai misalnya kita curiga dengan diri kita. Curiga ya? Curiga, misalnya kita ada keluhan, batuk atau hilang indera. Tapi catatan itu polis tadi sudah isut ya Kak? Ya, polis sudah isut. Misalnya kita ada kecurigaan, misalnya kita tahu nih teman kita, kayak kita di tempat kerja atau di kantor atau dimanapun, atau keluarga kita ada yang terpapar virus COVID-19, kita ada kecurigaan. Kita melakukan pemeriksaan, tes swab PCR. Nah, ternyata kita positif. Gitu. Begitu kita dapat hasil positif, yang harus kita lakukan itu adalah pertama mencari dokter. Cari dokter, kita sampaikan hasilnya. Nanti dokter akan lihat, biasanya di tes swab PCR itu kan ada yang bisa diketahui oleh dokter untuk menjadi dasar apakah seseorang itu bisa isoman atau tidak. Kalau akhirnya dokter bilang, oh ini bisa isoman, maka kita minta surat rujukan isoman. Kalau dari kitanya sendiri, perusahaan sebenarnya sudah ada format formulirnya sendiri. Itu bisa diambil melalui ADS, agen juga, atau bisa dimintakan ke staf admin. Nah, itu dokter isi, misalnya nih isoman. Nah, di dalam surat isoman itu harus lengkap dasar dia harus isoman, itu pasti dari hasil pemeriksaan. Kemudian berapa lama dia isoman? Kalau untuk sekarang kan kita 14 hari ya isomannya. Kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Harus sudah ditentukan. Jadi dalam pemantauan itu 14 hari itu dokter sudah bisa memperkirakan 14 hari. Berarti harapannya setelah 14 hari si nasabah atau si pasien ini tadi bisa negatif hasilnya atau sembuh gitu. Oh gitu. Oke, sebelum saya ke masalah jumlah hari dulu. Itu kalau kita menyatakan nasabah tersebut dinyatakan betul-betul terpapar COVID-19. Sekarang kan di masyarakat juga banyak beredar cara tes ya. Banyak jenis tes lah. Yang dulu kan ada yang rapid test kan gitu kan, ada segala macam lah. Jadi menurut Kak Ria, dari segi perusahaan, tes-tes apa saja yang diterima oleh perusahaan gitu Kak? Antigen dan swab PCR. Oh, antigen sudah bisa. Antigen dan swab PCR. Dan swab PCR ya. Iya. Oke, terus kita akan tadi ke masalah jumlah hari. Kan itu kan sudah ditentukan, itu yang ditentukan oleh pusat ya Kak Ria ya? Iya, sesuai dengan ininya. Misalnya terpapar hari ini, 14 hari ke depan gitu deh. 14 hari sejak isomannya Pak. Sejak isoman. Iya. Tapi kalau memang sudah 14 hari, kan wajib swab lagi kan? Ya, dalam 14 hari perlu juga diketahui nih sama teman-teman yang kalau sepanjang isoman ini ada beberapa ketentuan mungkin. Yang pertama itu boleh PCR 3 kali selama isoman 14 hari. Selama isoman 14 hari boleh 3 kali PCR. Iya, PCR. Kemudian boleh dikunjungi atau mengunjungi dokter sebanyak 3 kali. 3 kali. Gitu. Jadi kan kita misalnya selama 14 hari tergantung dokternya juga. Misalnya tanggal berapa saja kita harus melakukan swab PCR. Yeah. Nah, setelah didapati ternyata
Misalnya nih hari ke-7 mungkin, kemudian hari hari ke-13 atau hari ke-12-nya dilakukan kembali PCR. Nanti dari situ kan baru bisa dilakukan langkah selanjutnya yang perlu dilakukan menurut dokternya gitu. Itu kunjungan dokter 3 kali atau kita berkunjung ke 3 kali itu maksimum ya Kak Ria? Maksimum. Berarti sama juga dengan PCR tadi maksimum 3 kali benar, ya? Benar. Kalau lewat dari itu berarti kan nggak diklaim, nggak bisa diklaim? Tidak ditanggung. Di cover ya? Iya, tidak. Nah berarti itu teman-teman wajib tahu ya, nanti jangan pikir kalau sudah bisa isolasi mandiri, setiap hari jumpa dokter, atau misalnya 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Mungkin kan nasabah ya kita wajar ya, artinya sebagai manusiawi lah. Saya kan takut gitu loh ya. Kalau bisa 2 hari sekali kita PCR kan gitu kan. Saking takutnya manusia itu kan gitu kan. Tapi ini yang harus kita garis bawahi bahwasanya dalam 14 hari waktu isoman itu hanya dibolehkan 3 kali PCR, 3 kali berkunjung atau dikunjungi oleh dokter. Benar. Nah gitu ya. Nah, kalau sudah ternyata 14 hari Kak Ria, waktu PCR terakhir, ya, dinyatakan masih negatif, itu cover untuk isoman itu diperpanjang atau gimana ya Kak Ria ya? Nah, untuk yang kita sekarang periode campaign ini sudah juga ada diatur. Misalnya Anda setelah 14 hari, ternyata kita masih positif dan menurut dokter masih dibutuhkan untuk melakukan isoman, dokter juga harus membuka surat rujukan lagi isomannya. Kemudian dijelaskan alasan kenapa dibutuhkan lagi isoman, seperti itu dia Pak. Itu apakah berdasarkan hasil, kan sepanjang isoman kan kita bisa saja dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan misalnya toraks, foto atau CT scan ya, atau pemeriksaan darah gitu, atau melakukan pemeriksaan yang lain yang dirasa butuh gitu. Jadi bisa saja berdasarkan swab PCR dan hasil penunjang yang lain. Kemudian dokter menyarankan kita untuk melakukan isoman, tinggal dibukakan saja surat rujukan isomannya dan mengisi SKD sih sebaiknya, karena dari SKD itu kan lebih detail kondisi dari si nasabah atau si pasien. Gitu. Mengenai isoman tadi Pak, barangkali mungkin saya perlu jelaskan ini untuk teman-teman. Jadi selain surat rujukan isoman yang pertama, surat rujukan 14 hari yang pertama, itu kita juga harus kasih SKD, surat keterangan dokter. Karena surat rujukan isoman itu tidak akan menjelaskan detail kondisi kita. Tapi dari surat keterangan dokter itu lebih detail lagi kondisinya. Misalnya seseorang itu dibutuhkan isoman, karena di situ kan ada nanti pertanyaan misalnya keluhan, kemudian ada pemeriksaan tensi dan yang lain-lain gitu loh Pak. Nah ini teman-teman wajib tahu ya, berarti SKD itu mungkin kalau yang lama sudah tahu, tapi yang kalau teman-teman kita yang baru, SKD itu adalah surat keterangan dokter. Iya. Itu wajib diisi oleh dokter yang merawat kita ya Kak Ria, yang pasien atau nasabah tersebut yang terpapar COVID-19 ya Kak Ria. Iya benar. Nah berarti kalau sudah lewat 14 hari seharusnya masih bisa ya, sepanjang memang ada hasil PCR terakhir, terus ada surat rujukan dan SKD dari dokter ya, yang tanda tangan ya Kak Ria ya. Iya benar. Berarti nggak masih. Berarti kalau gini Kak Ria, kan saya pernah dengar di perusahaan itu isoman itu dikasih budget Kak Ria. Kalau di perusahaan kita gimana Kak Ria? Kalau di perusahaan kita nggak ada ditentukan budget selama dia mengikuti limit tahunan ya Pak, dari MB Series-nya. MB Series ya. Limit tahunan dari MB Series-nya. Jadi tidak ada di budget misalnya harus sekian gitu. Tapi dia tetap harus ada dalam masa limit tahunan. Ini yang luar biasa. Karena kan akan mengurangi limit tahunan juga. Iya, mengurangi limit tahunnya. Memang saya ada dengar di perusahaan lain, artinya begini. Mereka tuh dibudgetkan itu misalnya untuk bulan ini atau tahun ini, 1 tahun tuh mereka cuman mengeluarkan biaya isoman misalnya 2 miliar secara nasional gitu loh. Jadi kalau kebetulan misalnya nasabah tersebut terpapar, itu budgetnya sudah melebihi 2 miliar, itu nggak bisa di cover lagi. Kalau sampai dengan saat ini perusahaan memang tidak ada mengeluarkan seperti itu, dan memang itu sepanjang tidak melebihi dari budget tahunan. Tapi isoman seharusnya sih nggak melebihi dari budget tahunan. Nggak mungkin ya Kak Ria ya. Itu yang luar biasa kita ya Kak Ria. Memang kan. Terus tadi kan syarat-syarat lah Kak Ria, syarat-syarat untuk melakukan isoman tadi kan lebih kurang ya. Terus tadi itu ada surat rujukan. Kemudian ada hasil surat keterangan dokter, SKD, sama hasil swab PCR. Hasil swab ya. Pertama. Nah, untuk obat-obatan
semua di cover nggak Kak Ria? Untuk obat-obatan termasuk juga vitamin itu di cover. Termasuk vitamin Kak Ria? Termasuk vitamin selama isoman. Selama isoman ya? Iya. Cuman untuk teman-teman nih yang lagi prospek mungkin atau ada nasabahnya yang terpapar COVID-19 dan akan melakukan isoman, hal yang paling penting itu adalah ketika misalnya kita sudah dapat surat untuk isoman, kita kan akan dibukakan resep nih. Oleh dokter yang resep oleh dokter gitu. Kalau untuk isoman, surat isoman boleh ketemu dokter pribadi, tapi untuk obat-obatan, termasuk juga pemeriksaan penunjang yang lainnya, itu harus dirujuk atau dibuka oleh dokter yang praktek di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Minimal puskesmas ya? Ya, minimal klinik juga ya? Iya. Gitu. Jadi enggak, misalnya nih hari ini saya misalnya terpapar COVID-19, jauh-jauh ya Pak ya, amit-amit. Amit-amit. Misalnya saya terpapar COVID-19, terus saya ini ketemu sama dokter pribadi. Saya minta rujukan. Mungkin dokter pribadi itu kan mungkin saudara gitu ya, yang kenalan. Atau yang praktek dokter yang praktek secara pribadi ya Pak, bukan di klinik. Itu boleh saya ajukan klaim untuk pembukaan misalnya konsultasi untuk yang pertama surat isomannya. Tapi ketika saya misalnya harus diresepkan obat, dokter, atau ada pemeriksaan lain yang harus saya lakukan, dokter pribadi ini boleh membuka tapi tidak bisa saya ajukan klaim gitu. Karena itu tidak ditanggung. Jadi saya harus cari lagi dokter yang praktik di rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kalau begitu bagusan disarankan langsung ke dokter yang praktek di puskesmas, klinik, atau rumah sakit saja. Sebenarnya iya. Sebenarnya. Jadi kan langsung lebih gampang kerjanya kan. Iya. Dan jadi tidak dua kali. Dia 2 kali kan gitu ya Kak Ria. Nah, sekarang kalau itu kan isolasi mandiri, berarti kan obat-obatan vitamin juga harus yang dibuka oleh dokter tadi yang praktek di puskesmas, dokter, klinik, dan rumah sakit. Ya. Itu pakai MB series itu cashless ya Kak Ria atau gimana ya? Pakai itu dia sistem reimburse Pak. Oh reimburse ya, kita nggak bisa ya? Nggak bisa pakai cashless. Iya karena mungkin di puskesmas atau klinik kan bukan rekanan perusahaan ya. Iya, dan ini memang isoman kan Pak. Memang semuanya kita bayarkan dulu, baru kita ajukan klaim. Itu kalau kita bicara masalah isoman, berarti manfaat kalau aku kan dengar ini, aku ada baca surat edaran di hotel atau di Wisma yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh pemerintah. Oh, sementara di Medan kita nggak ada ya Kak Ria? Untuk di Medan sendiri kan kita nggak ada hotel, tidak ada Wisma. Oh iya, kita kalau tidak di rumah sakit, di rumah sakit juga bisa isoman kan sebenarnya. Cuman kita bisa pakai kartu kalau kerjasama dengan penjamin rekanan kita. Atau misalnya kita bisa di rumah untuk isomannya. Oh, berarti kita isoman juga bisa di rumah sakit ya. Tapi kalau memang kondisi nasabah tersebut atau pasien tersebut memungkinkan untuk isoman mandiri di rumah ya Kak? Iya, sebenarnya. Kalau memang sudah agak parah ya nggak mungkin kan? Sebenarnya ya itu tadi, itu kegunaannya kita setelah tes PCR, kalau kita rasa kita mau isoman, kita harus ketemu dokter. Jadi dokter yang akan menentukan apakah kita bisa isoman atau tidak. Oh iya, gitu. Benar-benar. Berarti semua hasil diagnosa dokter lah. Benar, jadi dokter yang harus memutuskan kita untuk melakukan isoman gitu. Jadi kalau sendiri-sendiri nih Pak, misalnya saya ada hasil PCR, ya udah saya pikir saya ya udah di rumah saja. Kebetulan saya memang masih mampu, saya rasa saya masih bisa melewati COVID-19-nya. Saya beli sendiri obat, kemudian saya ajukan klaim, itu tidak bisa Pak. Gitu. Jadi kita harus memang ketemu dokter, harus dapat surat rujukan, itu persyaratannya. Itu makanya isoman. Juga salah satu fungsi SKD tadi ya Kak Ria. Iya, dan harus mengisi SKD. Kemudian yang penting lagi nih mungkin buat teman-teman untuk periode campaign kita yang April sampai Mei ini, kalau misalnya kita dibukakan resep dokter, itu kita harus beli obat atau vitamin itu menggunakan kwitansi yang di print. Kayak misalnya nih kayak K24 ya, atau apotek farmasi, itu kan dia langsung di print, tidak boleh ditulis tangan gitu. Jadi memang itu persyaratannya untuk kita periode campaignnya. Jadi kita juga harus jelaskan ke nasabah kalau beli obat itu beli di apotek yang memang bisa print kwitansinya. Nah itu yang menjadi catatan penting ya Kak Ria ya. Nanti jangan pikir katanya bisa klaim, ternyata tidak. Tapi artinya memang ada kondisi-kondisi tertentu yang harus kita ketahui bahwasanya minimal stroke itu harus bisa di print lah. Iya, di print. Di print kan gitu ya. Kayak kalau mungkin
mungkin beberapa apotik di Medan sudah bisa lah, apotik Kimia Farma contoh ya, yang sudah bisa K24 itu yang sudah apalah. Nah, terus Kak Ria, kira-kira kalau pemeriksaan itu kan biasanya kan cuma apa aja ya? Kalau pemeriksaan sebenarnya kan PCR sama selain itu biasa menurut pengalaman Kak Ria apa aja ya bisa di. Kalau yang kita lihat berdasarkan yang kita terima nih klaim isoman sepanjang isoman kita dari Februari kemarin kan, itu biasanya pemeriksaannya itu ada pemeriksaan darah, kemudian ada pemeriksaan EKG, fototoraks atau CT scan gitu. Itu aja sih pemeriksaan yang ada sampai dengan sekarang ini yang kita lihat setiap kali nasabah mengajukan ada klaim. pengajuan klaim itu aja ya Kak Ria ya. Itu yang menjadi nah ini yang tadi aku ada dapat beberapa poin penting bahwasanya sebenarnya kan kita juga sudah mempunyai formulir-formulir yang harus ditandatangani ya. Sebaiknya memang teman-teman kalau memang ada prospek atau ada nasabah kita langsung kasih aja ya info tersebut formnya ya Kak Ria biar lebih gampang kan. Sebenarnya iya kayak untuk sekarang ini kan Pak kita nggak bisa lagi misalnya kita menunggu sampai ada pertanyaan dari nasabah. Apakah misalnya di panen ini perlindungan atau di perusahaan kita ini ada perlindungan isoman atau tidak gitu. Jadi kitanya memang juga harus rajin sharing informasi mungkin dengan nasabah gitu. Karena banyak juga nasabah-nasabah yang akhirnya nggak paham, nggak mengerti begitu sudah mengajukan klaim ternyata dia misalnya kalau kayak kemarin ada juga nasabah mau mengajukan klaim itu masih periode campaign Maret. Kalau periode campaign Maret kan beda, harus ketemu dokter dulu baru kita boleh PCR. Nah ini dia mengajukan klaim, kemudian PCR pertama tidak ada nama dokter, belum ketemu dokter dulu, kemudian itu ke dokter pribadi pula, ya memang itu akan jadi sulit untuk disetujui perusahaan gitu. Jadi kitanya sebagai agent barangkali Bapak Ibu juga harus rajin kasih informasi, update supaya kita nasabah ini tidak merasa kok kita nggak pernah dapat informasi dari agen kita gitu. Sementara perusahaan-perusahaan lain mungkin sibuk sudah promosi, sudah kasih tahu bahwa mereka ada isoman gitu. Iya benar-benar. Artinya berarti kalau yang campaign yang terbaru ini kan sebenarnya kalau kita memang mencurigai ya. Artinya kita boleh sebelum ketemu dokter kita boleh PCR dulu ya. Boleh Pak. Setelah itu kita baru datang ke dokter, baru dibuka lah soal rujukan untuk isoman ya. Itu tapi begini teman-teman, ini wajib diketahui bahwasanya campaign ini mungkin kan kita hampir setiap bulan ada yang baru gitu Kak Ria ya kan. Benar. Nah ini yang wajib teman-teman ketahui bahwasanya makanya tadi disampaikan oleh Kak Ria, berilah informasi kepada nasabah kita. Soalnya campaign ini surat edaran ini bukan bagian dari polis. Itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi ini setiap bulan akan berubah-ubah terus Kak Ria kan gitu. Nah Kak Ria, tadi kalau masa tunggu Kak Ria, ada catatan penting nggak Kak Ria ya? Kalau untuk masa tunggu itu gimana ya Kak Ria? Maksudnya biar nasabah itu mungkin kan tanda kutip ada nasabah-nasabah yang nakal kan begitu ya kan. Dia sudah terpapar ini, bahkan sudah seminggu sebenarnya. Kan gitu. Baru dia beli polis lah. Ya. Itu gimana ya Kak Ria ya? Terkadang kan ada juga kan tanda kutip ya Kak Ria ya, nasabah-nasabah yang memang sudah tahu kan gitu kan. Soalnya kan tadi kan kalau seharusnya kan hari ini isut, hari ini terpapar sih nggak masalah. Memang tidak melanggar kode etik melanggar peraturan melanggar ketentuan perusahaan. Iya, tidak kan gitu. Tapi ada kan nasabah atau sudah 3 hari udah tahu dia kan gitu kan. Baru telepon agennya gitu loh. Maksudnya saya mau beli asuransi dah, tapi kalau bisa aku kan ini kan lagi masa Covid, kalau bisa kita pakai online aja katanya kan gitu ya. Iya. Itu bisa nggak ya terjadi? Artinya ya itu gimana ya Kak Ria? Itu klaimnya bisa lolos gak? Itu agak bahaya kan sebenarnya kan. Kan ngeri gitu loh. Kan ada juga nasabah yang nakal kan sebenarnya kan. Jadi itu pentingnya Pak, kita memang harus mengedukasi nasabah gitu. Jadi sebelum kita submit SPAJ, itu semua kan harus di-clear ya, apa saja misalnya apakah kita ada riwayat gitu. Kemudian saat ini kita memang apakah dalam kondisi sehat, apakah kita pernah ada misalnya keluarga kita juga apakah ada yang sedang menderita penyakit gitu. Jadi kejujuran
sebenarnya sangat penting. Kalau nasabah misalnya agent nggak tahu nih, agent nggak tahu lah. Agent nggak tahu nih nasabahnya ternyata dalam tanda kutip nih menutupi kondisinya. Pada akhirnya nanti ya perusahaan akan melakukan penilaian ya Pak. Gitu. Pada saat pengajuan klaim kan ada proses penilaian. Bukan berarti misalnya kita ngajukan klaim nih langsung besoknya disetujui. Iya benar. Kan tidak, kan ada tahapannya juga. Mereka kan pasti akan melakukan proses penilaian. Seperti itu. Andai misalnya ditemukan ada ketidakjujuran kan perusahaan akan mengambil kebijakannya juga Pak. Oh gitu ya. Gitu. Intinya kita antara agent sama nasabah harus sama-sama jujur lah. Kan gitu harus di-clear dari awal ya Pak, ya kan? kondisi si nasabahnya gitu. Harus sama-sama jujur lah kan gitu Kak Ria. Nanti jangan berpikiran nasabah yang demi klaim menghalalkan segala cara. Juga agent yang menghalalkan cara untuk omset itu juga jangan kan begitu. Nah kalau untuk tapi ini isolasi mandiri juga bisa dilakukan di rumah sakit ya. Tapi kalau untuk rawat inap sudah tentu nggak ada masalah dong Kak Ria ya. Kalau rawat inap kan udah gampang ya. Rawat ya sebenarnya sudah nggak ada masalah. Isolasi mandiri di rumah sakit dengan rawat inap kan sama ya Pak? Sama aja kan, tinggal tunjukkan kartu ya. Benar, selama itu di rumah sakit rekanan. Iya. Nah, berarti beberapa ada poin penting yang harus kita ketahui ya. Masa tunggu itu sudah nggak ada masalah ya. Yang penting sudah isut hari ini juga sebenarnya sudah bisa di cover lah untuk isolasi. Perlindungannya sudah berjalan ya. Untuk COVID ya Kak Ria. Terus tadi ada pertanggungan kamar, isolasi, vitamin dan suplemen kesehatan. Nah ini khususnya untuk nasabah-nasabah Medan kan selalu beredar ya. Kalau kena COVID itu makanlah obat Chinese tradisional kan begitu ya. Itu seharusnya perusahaan nggak cover tuh ya Kak Ria kan? Kalau obat tradisional selain misalnya dia ada obat tradisional Chinese itu ada yang selama kan sesuai dengan ketentuan yang di campaign ada yang di cover Pak. Oh ada yang di cover bahkan ya gitu ya Kak Ria. Wah itu luar biasa, saya juga baru tahu gitu loh. Jadi dia Chinese traditional medicine gitu, jadi obat tradisional Cina gitu. Tapi itu harus ada, nggak mungkin ada resep dokter dong Kak Ria? Resep dokter? Ya untuk obat tradisional itu? Ya obat tradisional nggak mungkin diresepkan dokter Pak. Nggak mungkin ya? Tapi itu kan biasanya obat Chinese tradisional itu bisa saja misalnya ada rumah sakit tertentu ya Pak pada saat rawat inap memang digunakan. Oh gitu ada ya? Beberapa rumah sakit juga yang menggunakan itu. Nah terus gini Kak Ria, aku baru teringat kemarin ada teman saya kakak iparnya kena terpapar lah kan gitu. Jadi tapi dia melakukan isoman, ya Pak. Ya kan, isolasi mandiri. Dia nasabah perusahaan lain lah kan gitu ya. Cuman dia dokter itu yang berkunjung ke rumah dia Kak Ria. Dia yang tidak melakukan pengobatan ke dokternya, dokter yang datang. Dokter datang berkunjung ya. Datang kunjungan. Dan dokter itu kan tentu namanya pasien COVID itu dokter kan memakai APD secara lengkap. Ya Pak. Ya kan? Itu APD dokter itu sudah tentu dibebankan ke nasabah dong, kan gitu Kak Ria. Atau ke pasiennya lah kan begitu ya. Iya. Nah itu APD itu yang dipakai oleh dokter tuh di cover nggak ya Kak Ria? Ada nggak ya? Kalau sebenarnya kan Pak biasanya kalau kita isoman itu kan nanti akan dirinci ya biayanya. Tapi kalau isoman sih jarang Pak biaya APD dibebankan sepanjang isoman jarang, yang ya? saya lihat ya. Tidak pernah ada biaya masker misalnya nih biaya APD itu hampir tidak ada sepanjang biaya isoman. Oh selama pengalaman Kak Ria klaim itu memang tidak ada jarang biaya. Ya? Tidak ada biaya misalnya dibebankan dari rincian pembayaran itu tidak ada biaya APD misalnya kan Pak. Iya. Atau biaya masker gitu. Itu tidak ada. Soalnya memang kemarin aku teringat ada kawan yang cerita sih. Itu dokternya setiap kali datang pakai APD lengkap. Pasti harus pakai APD Pak. Iya kan Sudah maksudnya pasti kan harus. APD itu kan sekali pakai ya tentu buang dong kan gitu ya. Artinya nggak mungkin sudah pakai nanti dia pakai kembali
ngobati pasien lain kan nggak mungkin kan. Berarti kan setiap dia berkunjung ke pasien tersebut, itu APD kan dia pakai ya selesai dibuang kan gitu ya. Iya. Nah itu kan tentu nggak mungkin dokter mau menanggung kan biaya APD tersebut ya. Kalau kita yang ketentuan nih campaign memang tidak ada sih dirinci apakah misalnya ini nomor 5.5 tidak menanggung biaya obat-obatan sepenuhnya. Kan tidak terbatas ya Pak. Misalnya nih alat medis, masker, tidak menanggung biaya obat-obatan dan suplemen. Ini termasuk namun tidak terbatas pada obat penyakit serta biaya bukan untuk pengobatan. Misalnya nih masker, face shield, APD, sarung tangan, hand sanitizer, itu kan tidak ditanggung. Oh, berarti tidak ditanggung ya. Nah, untuk teman-teman, sebaiknya ini kan campaign masih berjalan sampai 31 Mei. Nah, untuk teman-teman ini kalau bisa minta kepada leader atau ke trainer kita untuk minta surat edaran dibaca-baca. Jadi jika ada poin-poin yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada leader, teman-teman. Jadi paling enggak kita harus baca dulu lah kan begitu. Jadi biar tidak rancu kan nanti informasi yang kita berikan ke nasabah atau ke calon nasabah. Jadi dibaca, ada beberapa poin yang tidak dimengerti nanti boleh ditanyakan. Khususnya mungkin ya kadang-kadang kan misalnya seperti kita yang selalu di training nih sama kantor pusat juga gitu. Kadang-kadang misalnya orang isoman tapi ada melakukan obat suntik kan sebenarnya itu tidak dibutuhkan gitu dan itu tidak ditanggung juga nih sepanjang ininya gitu. Isoman itu gini loh Pak, memang kita mampu melakukannya sendiri. Artinya kita memang masih dapat beraktivitas di rumah. Tidak dibutuhkan kita misalnya harus dilihat dokter selalu gitu, tidak pasang infus gitu. Itulah kegunaannya isoman tadi. Kita mampu beraktivitas sendiri, tidak harus dirawat oleh dokter gitu. Nah, yang poin yang paling sangat penting mungkin beberapa kendala juga. Seringkali misalnya bingung dengan yang namanya ada beberapa kemarin ini yang nasabah kita juga sedang isoman. Ya. Kemudian ada melakukan pemeriksaan, contoh lab, pemeriksaan darah ya, sebelum dalam masa isoman gitu. Nah, memang itu dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan darah. Mungkin ada yang perlu dilihat sama dokter. Jadi perlu juga diketahui teman-teman juga. Sebaiknya memang kita harus selalu mengedukasi karena ketika nasabah taunya kan bagaimana supaya sembuh, terus ke dokter suruh langsung bukan buka isomannya dulu nih. Begitu kita dapat hasil COVID-19 kita ke dokter, terus dokter suruh periksa ini misalnya. Darah kah, EKG, toraks, CT scan, semua segala macam dia harus periksa misalnya. Nah ini sebaiknya nasabah kita harus kasih tahu, kalau misalnya nanti mau ke dokter, minta dulu surat rujukan isomannya. Jadi di situ sudah harus ditentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah itu baru kemudian lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini harus dibuka oleh dokter, harus dirujuk oleh dokter yang praktik di rumah sakit, klinik sama puskesmas. Gitu. Kalau pemeriksaan dilakukan di luar isoman, itu tidak ditanggung sama perusahaan. Ini sangat penting nih Kak Arya ya. Artinya memang terkadang memang bukan salah nasabah juga ya, karena begitu dia terpapar dan dinyatakan positif oleh dokter, dokternya yang bilang harus pemeriksaan itu ini itu ya. Cuman kita jangan lupa menyuruh nasabah tersebut suruh dokter buka surat rujukan dulu ya, sebelum isoman dulu, sebelum melakukan pemeriksaan. Itu menjadi poin penting Kak Arya ya. Soalnya nanti begitu kalau dibuka tanggalnya berbeda, itu nggak di cover ya. Iya, kalau pemeriksaan dilakukan misalnya kejadian lah misalnya, saya kan terpapar misalnya kemarin nih tanggal 10. Tanggal 10 ya. Ya kan, terus saya ke dokter. Terus dokter suruh saya langsung periksa nih di tanggal 10 juga. Karena kan kita takut juga kan. Ya, kondisinya periksa ini. Kemudian saya ketemu dokter lagi, oh ternyata masih bisa melakukan isoman ya gitu. Dibuka isoman mulai tanggal 11. Nah itu yang akan ditanggung perusahaan itu adalah hanya biaya dari tanggal 11 dong? Ya, dan dari tanggal 11 untuk isomannya dan biaya pemeriksaan PCR-nya itu masih ditanggung. Tapi pemeriksaan penunjang yang lain itu tidak ditanggung. Kecuali kalau dokternya memang kalau kita suruh dokter buka di tanggal 10 ya Kak Arya?
Ya, sebenarnya kan Pak, dokter itu memang harus membuka surat rujukan di tanggal kita ketemu sama dokternya dan memang dokter bisa memastikan saya untuk isoman gitu. Sebenarnya itulah yang benar gitu ya. Iya. Soalnya begitu surat rujukan baru surat penunjang tadi ya Kak Ria. Iya, baru ada surat pemeriksaan penunjang kan gitu kan. Artinya apa-apa saja kan begitu. Nah, ini yang menjadi juga catatan penting ya. Nanti jangan sampai nasabah kita itu sebenarnya semua itu bisa diklaim. Cuman hal sepele begini menjadi tidak bisa diklaim kan, nanti nasabah juga kecewa kan gitu ya Kak Ria ya. Nah, itu teman-teman beruntung hari ini semoga apa yang diberi oleh Kak Ria itu menjadi catatan bagi teman-teman bahwasanya ada hal-hal yang sepele saja bisa mengakibatkan klaim isoman kita ditolak. Kan gitu ya Kak Ria. Ini yang menjadi poin penting. Nah, kalau Kak Ria, kalau untuk klaim-klaim itu standar lah ya. Itu semua wajib yang asli Kak Ria ya. Kwitansi asli, segala macam semua wajib asli ya. Hasil pemeriksaan barangkali nggak perlu asli ya Pak. Hasil pemeriksaan boleh fotokopi selama itu jelas gitu. Kemudian rincian pembayaran sama rincian obat-obatan gitu. Itu kalau rincian obat-obatan kan tidak harus asli. Tapi kwitansi itu wajib asli. Karena yang cover kita untuk isoman kan masih MB series, itu wajib menggunakan kwitansi asli. Nah, itu tadi sudah berarti aku rangkum ya Kak Ria ya beberapa poin penting untuk isoman. Satu, isoman itu bisa dilakukan ketika polis sudah issued. Sudah issued itu kalau misalnya memang terpapar positif itu udah bisa langsung di cover untuk isomannya. Kan gitu. Kedua, dokter. Ya kan, dokter itu dokter pribadi boleh. Cuman waktu untuk melakukan proses surat rujukan ke isoman itu wajib dokter yang bertugas di puskesmas, klinik atau rumah sakit ya? Bukan Pak. Jadi misalnya kalau kita terpapar COVID-19, surat rujukan isoman itu boleh dibuka sama dokter praktek pribadi. Boleh dibuka oleh dokter pribadi. Iya. Namun yang tidak bisa dibuka itu adalah resep untuk obat dan vitamin serta pemeriksaan penunjang diagnosa lain, maksudnya pemeriksaan penunjang lainnya, kayak seperti tadi left, toraks gitu. Iya. Itu yang tidak bisa dibuka sama dokter praktek pribadi. Kalau untuk resep obat-obatan ya, sama penunjang pemeriksaan itu yang nggak boleh ya oleh dokter pribadi. Tidak bisa, tidak ditanggung sama perusahaan. Tetap harus ke dokter yang bertugas di klinik, puskesmas atau rumah sakit ya Kak? Benar Pak. Nah, lalu untuk hasil tes COVID itu yang bisa di cover oleh perusahaan adalah minimal swab antigen ya, kan gitu. Kalau rapid test ditolak gitu ya Kak Ria. Sekarang ini antigen kan sudah terjangkau ya. Kemarin ya istri juga baru swab antigen gitu ya. Takut juga kan. Terus tadi ada masalah lagi yang poin penting itu yang harus kita garis bawahi itu satu, kalau dibutuhkan pemeriksaan sebaiknya memang harus dibuka dulu surat rujukan. Ya kan Kak Ria kan? Harus dilakukan dalam masa isoman ya Pak? Ya, misalnya jangan sampai sudah tes itu positif, kemudian diminta dokter oleh untuk periksa ini itu, tapi kita lupa buat surat rujukan, suruh minta dokter buatkan, itu menjadi tidak bisa di cover. Terus tadi masalah obat-obatan, vitamin juga bisa di cover dengan catatan memang merupakan resep dari dokter yang bertugas ya di klinik. Ingat ya, dokter yang bertugas di klinik, rumah sakit atau puskesmas. Tidak boleh oleh dokter pribadi. Kwitansinya jangan lupa Pak, kwitansinya itu harus print, tidak boleh kwitansi tulis tangan. Nah, ini lagi penting ya, untuk resep dokter yang kita beri itu sebaiknya kita mencari apotik yang atau bisa atau rumah sakit ya, yang bisa memprint atau minimal bisa memprint dan dicetak lah. Baru bisa
dibayarkan oleh perusahaan untuk obat-obatnya kan gitu. Apalagi Kak Ria ya, catatan penting ya. Kemudian kalau misalnya nih lagi masa isoman, ada dibukakan sekalian nih tiba-tiba ada darah tinggi dibukakan obat ini, obat ya bisa aja ya, pas ada pemeriksaan ya. Gitu. Itu tidak di cover ya Pak. Jadi yang di cover itu obat yang berhubungan dengan COVID-19-nya saja dan vitamin gitu. Vitamin yang berhubungan dengan COVID-19 gitu. Iya. Nanti jangan ada vitamin jantung barangkali. Vitamin jantung atau vitamin untuk penarikan apa tuh awet muda itu nggak mungkin itu tidak ditanggung Pak. Dan lalu yang paling penting itu selama isoman itu kan ada 14 hari ke depan itu kita hanya boleh melakukan kunjungan ke dokter 3 kali atau dikunjungi oleh dokter 3 kali. Lalu selama isoman 14 hari itu hanya boleh melakukan PCR tes 3 kali. Benar ya. Itu yang menjadi catatan penting. Terus apa lagi Kak Arya yang harus kita sampaikan nih kepada teman-teman? Sejujurnya isoman kita yang sekarang ini lebih mudah sebenarnya dibandingkan yang kita periode campaign yang lama ya, yang lalu ya, yang Maret gitu. Jadi teman-teman juga sebenarnya asal mau saja ya melakukan update. Mungkin kita nanti kan sampai tanggal 31 Mei saja. Nanti kita lihat Juni apakah masih ada periode campaign atau enggak gitu. Terus nasabah-nasabah kita yang kena COVID-19 kalau ada misalnya itu cepat-cepat atau segera ya diedukasi gitu. Jangan nanti berkasnya sudah ini lebih repot sebenarnya ketika kita mengajukan berkas klaim. Kemudian juga akan mengecewakan bagi nasabah ketika misalnya akhirnya tidak disetujui karena apa? Tidak sesuai dengan ketentuan periode campaign. Ya makanya ini teman-teman wajib dibaca. Nanti jika memang ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti itu boleh ditanyakan pada leader kan gitu ya. Jadi jangan sampai informasi yang kita berikan itu salah ke nasabah. Ke nasabah ya. Sebenarnya jujur sih kalau dilihat sih gampang ya. Cuma masalahnya kalau saya pikir ini secara pribadi kita akan lebih susah klaim isoman karena begini. Kalau klaim apa-apa kita gampang loh jumpa nasabah loh gitu loh. Ya kan, klaim sakit jantung, ya udah kita cari nasabahnya, minta dong kwitansinya semua masih enak loh. Ini sekarang kita kan masalah COVID, kita juga nggak bisa berkunjung ke nasabah kita kan gitu kan. Makanya biar tidak ribet di kemudian hari sebaiknya memang di awal-awal tuh kita sudah mengedukasi nasabah kan begitu ya. Jadi teman-teman wajib ya. Soalnya rata-rata sekarang orang beli asuransi pasti pertama kali ditanyakan isoman. Iya. Kan begitu ya. Dan makanya ini wajib yang kita harus sampaikan ke nasabah. Jadi biar tidak salah informasi ke nasabah, berulang kali kita sampaikan, bacalah surat edarannya. Jika ada poin-poin yang tidak dia mengerti, tanyakan kepada leadernya, kan gitu Kak Ria. Dan kayaknya semua kita sudah bahas ya Kak Arya ya. Apalagi nih. Ini campaign sampai 31 Mei. Siap, benar Pak, sampai 31 Mei ini saja. Iya, terus kita tetap jangan lalai ya karena ini Covid belum melandai kan gitu. Iya. Ya kan? Justru sebenarnya kalau Medan Medan mengerikan sebenarnya. Semakin banyak ya. Jadi memang kita justru dalam kondisi sekarang sih harapannya teman-teman yang ada nasabah yang memang ada MB series gitu, MB series khususnya ya yang bisa, karena hanya yang MB series yang bisa isoman gitu. Kita harus rajin update informasi ke nasabah kita gitu. Kemudian juga termasuk juga kalau kita lihat nih nasabah-nasabah kita ini MB seriesnya apa. Kemudian rumah sakit yang kerjasama dengan yang ini tadi penjaminnya itu kan, kalau MB biasa, MB 8, MB 9 itu beda penjaminnya dengan medical benefit premier dan MBX. Rekanannya beda-beda ya. Beda-beda rekanannya. Jadi itu juga perlu juga kita kasih tahu, khususnya yang di Medan ya gitu. Ya, karena kita di Medan, lokasi kita di Medan, informasinya harusnya untuk nasabah-nasabah yang di Medan seharusnya sudah lebih akurat kita informasikan. Ya, memang kita harus ekstra hati-hati sekarang ya. Artinya tadi aku baru baca detik.com Kak Arya. Pemerintah melakukan swab secara random kepada yang mau mudik itu. Sekitar pemudik itu sekitar 6.000-an lebih. Di random mereka tes dan kedapatan 4.000 lebih yang positif.
Kebayang tuh 4.000 itu kemana ya Pak? Ngeri ya. Artinya memang saya yakin sebenarnya COVID kita juga sudah makin ganas karena saya yakin pendatang kita juga belum akurat itulah. Banyak yang tidak terdata sebenarnya. Itu yang kita wajib hati-hati. Nah teman-teman, saya pikir kita sudah di akhir ya. Kita sudah membahas semuanya. Tapi jika ada pertanyaan yang tidak memang yang kurang mengerti oleh teman-teman, nanti boleh ditanyakan ya Kak Ria ya. Baik. Ya nanti boleh tanya kepada leader atau memang kalau kurang pos boleh langsung ke Kak Ria yang mempunyai pengalaman clean gitu ya. Saya lihat sekarang makanya kita harus memberikan informasi yang benar-benar akurat kepada nasabah. Soalnya kita akan susah melakukan proses klaim. Kita kan nggak berani ketemu nasabah yang seperti saya katakan tadi Kak Ria kan. Mau minta dokumen kita nggak bisa lagi gitu loh. Jadi saya pikir memang harus nasabah itu harus benar-benar diedukasi secara baik dan benar. Oke Kak Ria, terima kasih atas waktunya dan informasinya Kak Ria. Thank you Kak Ria ya. Oke, sampai jumpa teman-teman.